Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Waliudin, NIM 2190302196 dari kelas A1. Dalam video ini saya akan mempresentasikan buku kerja KWU 10 dan 11. Buku kerja KWU 10. Identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit usaha bisnis produk food and beverage, produk atau jasa bidang perintangan. Elemen nomor 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal, kriteria unjuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru, batasan variabel, alasan usaha baru perlu modal. Poin pertama, tantangan cash flow. Poin kedua, siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal. Sumber-sumber modal personal, poin pertama, dana pribadi pendiri. Poin kedua, sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang diperlukan. Potensi peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan, poin pertama, personal funds. Poin kedua, creative source. Nomor 2, identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Business angels, poin pertama, mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital berdasarkan kepemilikan. Poin pertama, private venture capital company. Poin kedua, public venture capital company. Poin ketiga, bank affiliate venture company. Initial public offering, IPO, pengakuan investor dan perubahan modal. Poin ketiga, nomor 3, identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial. Poin pertama, secara historis, bank umum belum dipandang sebagai sumber pendanaan praktis untuk perusahaan pemula. Poin kedua, sentimen ini bukan ketukan melawan bank. Hanya saja bank-bank ini beresiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang beresiko. Poin ketiga, bank tertarik pada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Graduate Loan. Poin pertama, pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Poin kedua, hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Poin ketiga, jaminan SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain. Poin pertama, teman dan keluarga. Poin kedua, jaringan langganan peer to peer. Poin ketiga, organisasi yang meminjamkan uang ke kelompok. Nomor 4, identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal. Leasing dan sewa. Poin pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Poin kedua, keuntungan utama dari leasing adalah kemungkinan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Poin ketiga, sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Poin keempat, pada akhir sewa peralatan, usaha baru ini biasanya memiliki pilihan untuk berhenti menggunakan peralatan tersebut, membelinya untuk nilai pasar wajar, atau memperbarui sewa guna usaha. Poin kelima, leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR dan STTR. Poin pertama, program ini memberikan hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di area tertentu. Poin kedua, program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal.
dan proyek pembangunan. Poin ketiga, SBIR adalah program 3 fase, yang berarti bahwa perusahaan yang memenuhi syarat memiliki potensi untuk menerima lebih dari satu hibah untuk mendanai proposal tertentu. Poin keempat, program STTR mensyaratkan partisipasi penelitian yang bekerja di universitas atau institusi penelitian lainnya. Buku kerja KWU 11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usaha, bisnis, produk food and beverage, produk atau jasa, bidang perdagangan. Langkah-langkah 1. Identifikasi peluang pemasaran. Kriteria kinerja. Poin 1.1. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran. Hasil atau rekaman hasil. Informasi tentang kebutuhan pasar. Poin pertama, kinerja pesaing. Poin kedua, kebutuhan pelanggan. Poin ketiga, tren dan berkembangannya pasar. Jenis pemasaran. Poin pertama, pemasaran bisnis ke bisnis. Poin kedua, pemasaran langsung. Poin ketiga, pemasaran layanan. Poin 1.2, potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis. Potensi pasar baru, segmen pasar yang saat ini tidak ditembus. Kontribusi pada bisnis, poin pertama, berpengaruh pada volume penjualan. Poin kedua, pada profitabilitas. Poin 1.3, pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif. Poin pertama, functional approach. Penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penanggungan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. Nomor 2, investigasi peluang pemasaran. Poin 2.1, peluang pemasaran. Peluang pemasaran, poin pertama, penetrasi pasar, menjual lebih banyak kepada pelanggan yang ada, meningkatkan pangsa pasar dalam segmen yang ada, membuat orang membeli jasa, pengembangan bisnis sejak memulai usaha. Poin kedua, pengembangan produk, dijual kepada pelanggan dengan mengubah FAB dari produk, mengubah model, atau menambahkan ukuran baru. Poin 2.2, hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang, poin pertama, daya tahan bahan baku produk. Poin kedua, standarisasi. Poin ketiga, kemudahan untuk diproduksi dan diproses. Poin 2.3, kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial, poin pertama, faktor eksternal, kode praktik, kebijakan dan pedoman peraturan undang-undang yang relevan. Poin kedua, manfaat. Poin 2.4, kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing, poin pertama, pemotongan harga. Poin kedua, penjualan 2 untuk 1. Poin 2.5, ranking peluang. Ranking peluang pemasaran. Poin pertama, top ranking topik. Poin kedua, seasonal topik. Nomor 3, evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Poin 3.1, perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan, poin pertama, infrastruktur teknologi pemasaran. Poin kedua, kepatuhan dan resiko merek. Poin ketiga, poin 3.3, perubahan organisasi. Perubahan organisasi, struktur organisasi berbasis produk. Poin 3.3, perkiraan kebutuhan sumber daya. Perkiraan kebutuhan sumber daya, poin pertama, staf tambahan. Poin kedua, biaya produksi. Poin 3.4, komunikasi kelayakan. Komunikasi kelayakan, poin pertama, jajaran direktur. Poin kedua, manajer. Poin ketiga, pemilik.